Bismillahirrahmanirrahim. Hello sahabat-sahabat Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam suasana kajian Al-Quran secara langsung. Masih bicara tentang kisah Nabi Musa. Dan ini adalah merupakan episode kelima. Baik, kali ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana bahwa yang membedakan channel kita dengan yang lainnya adalah narasumber kami sama sekali hanya memberikan kajian atau pelajaran atau bahkan petunjuk yang semua berdasarkan dalil Al-Quran. Kami tidak hanya menerjemahkan Al-Quran atau ayat, tetapi menafsirkan ayat-ayat itu sendiri. Dan kami yakin belum pernah saya temukan, khususnya di Indonesia ini, ada ustaz yang menafsirkan Al-Quran dengan sedemikian sempurna. Yang lain mungkin hanya sekedar mengingatkan, membacakan ayat dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga kita sudah merasa inilah yang paling benar. Baik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat iman dimanapun berada, kita saksikan saja kajian atau episode kelima ini. Perhatikan tongkatnya Musa. Selama dia pegang tongkat ini, tidak akan pernah jadi ular. Ketika dia lepaskan, akhirnya jadi ular. Ular ini jalan menuju surga. Ular itu jalan menuju surga. Tapi ingat, ada ular-ular palsu. Ularnya Fir'aun. Ya, sebelum kita baca dalilnya, biarpun kita baca ini ya, saya cerita saja. Perang tanding antara tongkatnya Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Apa itu tukang sihir? Yang selalu membuat kepalsuan. Pengetahuannya pengetahuan hawa nafsu. Pengetahuan hawa nafsu. Tongkatnya tidak pernah lepas dari dirinya. Kalau Musa lepas, jadi ular asli. Ya, kalau tukang Fir'aun tidak, ya, dia membuat ular palsu, ular yang sama, kelihatannya sama. Tapi karena ularnya Musa ular kebenaran, ularnya Fir'aun adalah ular kepalsuan, ularnya Musa menelan ular-ularnya Fir'aun. Mari kita lihat ularnya Fir'aun. Surat 43 ayat 51. Surat 43 ayat 51. Surah As-Zukhruf ayat 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Ya. Apakah kamu tidak melihat?" Fir'aun juga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi ini ada istana Fir'aun, ya, mengalir juga sungai-sungai di bawahnya. Ya, ini surga, ini istana Fir'aun. Ya, papan tulis kita kurang besar. Mudah-mudahan bisa bedakan.
Ya, dua-duanya untuk masuk melewati ular. Satu ularnya Musa, satu ularnya Fir'aun. Kalau masuk pakai ularnya Fir'aun, berakhir pada ego, hawa nafsu yang sangat besar. Kalau pakai tanda ini, ular palsu namanya. Ya, kalau pakai ularnya Musa, berujung pada surga. Dua-duanya itu ular. Ada istilah-istilah trendy, ya, terkenal dulu zamannya Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat apa? SBY. Kemudian Ustaz Abdul Somad, ya, terima kasih kepada beliau, ini saya disingkat UAS. Ustaz Adi Hidayat, UA. Ustaz Jeffrey almarhum UJ. Sekarang muncul Ustaz baru, namanya Ustaz La Amirah, disingkat ular. Kebetulan apa ini? Ada ular. Tapi ingat, ularku ular hawa nafsu. Ya, ingat ini. Ya, yang asli pakai tongkatnya Musa. Ya, dari mana itu ular? Dari tongkat. Tongkat itu bentuknya seperti ini. Ya, tongkatnya Musa ada ujungnya di atas, kayak bentuk payung, pegangan payung. Ini simbolnya saya bawa ke sini ya. Ini simbol apa itu? Simbol apa ini? Kalbu. Kalbu. Wahum qulubun yafqahuna biha. Dengan kalbunya dia bisa memahami. Pemahaman yang berasal dari selain ini, pemahaman yang berasal dari selain ini, pemahamannya hawa nafsu. Itu namanya ularnya Fir'aun. Ya, jangan memang pasang nama untuk bisa jadikan penyelamat, tidak bisa. Itu ular palsu. Yang asli pakai tongkatnya Musa. Seharusnya ularnya Musa sudah menelan ular-ular palsu. Seharusnya. Karena ini banyak sekali ularnya Fir'aun bertebaran di muka bumi. Apa itu? Wahum qulubun yafqahuna biha. Dengan kalbunya dia punya ilmu. Dengan kalbunya dia punya ilmu. Mulailah dia mengajarkan ilmu di mana-mana. Ya, diangkatlah dia sebagai guru. Ya, diciumlah tangannya. Bosan cium tangannya, kakinya lagi dia sedorkan. Guru. Di zamannya Nabi Muhammad sendiri tidak pernah diangkat jadi guru. Betul? Tidak pernah. Sahabat-sahabatku sekalian, ketika sahabat itu lagi duduk menunggu Muhammad datang, ketika Muhammad datang, berdirilah para sahabat. Dia bilang, jangan, duduk saja, aku manusia biasa seperti kamu. Itu Muhammad bin Abdullah. Sahabat tidak pernah juga jadi guru. Sahabat-sahabat yang dijamin surga tidak pernah jadi guru. Yang banyak jadi guru sekarang ularnya Fir'aun. Hati-hati, dia akan mengajarkan kepada hawa nafsu. Kamu yang lebih pintar di sini, kamu yang lebih selamat, yang lain sesat. Tak kasih berkelahi gara-gara ilmunya Fir'aun. Pakai tongkatnya Musa. Di mana itu tongkatnya Musa? Hanya ada pada ini. Guru yang asli hanya ini yang tahu, selainnya hawa nafsu. Ini yang sebenarnya putra tunggal yang dikirimkan ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Tidak salah, itu sangat benar. Itu ilmu Allah yang diturunkan kepada Isa.
Sekarang pertanyaannya, masih cari ular-ularnya Firaun? Perkuat tongkatnya Musa, ya. Ini sang juru selamat ini, ruh ini sudah ditulis dalam Mushaf, sudah diterima oleh Muhammad, sudah dihafalkan oleh Jibril, ditulis oleh para sahabat dalam Mushaf ini, dihafalkan oleh orang-orang banyak. Sang ruh ini, itu yang menjadi penolongmu, dekati dia, ya. Jangan ikuti fenomena yang ada, disuruh kita baca bahasa Arabnya tanpa mengerti. Sesudah itu simpan Al-Qur'annya, kita dengarkan apa kata sang guru. Hati-hati, ularnya Fir'aun, lahir dari hawa nafsu, merasa benar sendiri. Ulama yang paling tinggi ketika menempatkan semua manusia berada di atasnya, ya. Ulama yang paling tinggi tidak terlalu banyak, dia kata satu saja yang dia tahu, bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Ilmunya Tuhan semua menurut saya. Nanti masuk kepada ilmunya Khidir, ketika Musa merasa paling pintar, ketemu dengan Khidir, perahu harus dibocorkan dan harus siap tenggelam. Kalau tidak siap tenggelam, jangan berani belajar ilmunya Khidir. Ya, apa itu tenggelam? Tidak akan pernah menjadi bintang. Ya, jauh di dasar, hilang namanya. Kenapa? Ketika mereka mengetahui ilmu ini, seluruh bukunya dihapus, dibakar. Tidak boleh ada buku ini. Cukup Al-Quran dan hadis Nabi, tidak boleh lagi ada buku sesudah ini. Ini yang jadi petunjuk yang sebenarnya. Biarkan Tuhan mengajarkan dengan cara yang dia tidak ketahui. Itu asli. Yang tidak sempat terbakar ini, ya itulah yang diperebutkan. Disebutlah itu ulama kita, guru-guru kita. Padahalnya hati-hati. Yang bisa menolongmu adalah dirimu sendiri. Ya, datanglah kepada Tuhan dengan keadaan zalim dan bodoh. Jangan sok pintar, ya. Yang diangkat, yang diutus Rasul kepada diri kita itu adalah orang-orang yang ummi, buta huruf, ya, orang-orang yang ummi. Surat 62. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itulah Rasul yang akan mengajarkanmu kitab dan hikmah, dibangkitkan dari seorang yang ummi, yang buta huruf, yang bodoh. Kalau yang pintar tidak akan dibangkitkan Rasulnya. Bagaimana mau dibangkitkan? Nah, dia sendiri pintar nih, ya. Bagaimana diajar sama Rasul, dia sendiri sudah pintar. Bagaimana mau dikasih petunjuk? Nah, dia sudah berada di jalan yang benar. Ya, yang dikasih petunjuk itu yang bingung, ya Allah bagaimana ini, ya Allah bagaimana ini, bagaimana ini, dikasih petunjuk. Tapi coba, aku tahu nih, aku tahu bagaimana mau dikasih petunjuk. Oke, jadi pakai ilmunya tongkatnya Musa, lepaskan ini, ya, lepaskan tongkat ini, jangan pernah miliki. Lepaskan supaya dia menjadi jalan menuju surga. Tapi kalau kau miliki, itu jalan menuju istana Fir'aun, tambah tinggi hawa nafsu. Ya, dia bukan mempersaudarakan orang yang berselisih, mendamaikan orang yang berselisih, bukan. Dia menjadi kompor-kompori orang yang tadinya tidak bertengkar, nah kompori. Siapa itu? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab. Di mana itu Abu Lahab? Pada dirimu. Di sini tempatnya, sini. Ya. Abu Lahab
yang ada di sana, saya bilang ya, dengarkan ini aneh. Abu Lahab yang dimunculkan di sana belum tentu masuk neraka. Nah itu di Al-Quran disebut, yang disebutkan di Al-Quran Abu Lahab yang ada pada dirinya. Kenapa bisa? Bayangkan ayat ini turun ketika Abu Lahab masih bisa hidup 10 tahun. Ayat ini sudah turun, Abu Lahab masih hidup. Seandainya tiba-tiba pada saat itu Abu Lahab, ya Muhammad, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan engkau utusan. Salah ini Al-Quran. Ya, salah di Al-Quran kan. Nah ini dibilang di Al-Quran kecelakaan bagi kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti celaka. Berarti dia dikontrol. Jangan sampai ini sama dengan iblis. Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, sudah ada catatannya Tuhan, tertulis sebelum terjadi. Di situ tertulis iblis tidak boleh sujud ketika diperintahkan untuk sujud. Tiba-tiba saja dia bilang Allah, hai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Tiba-tiba iblis sujud. Salah catatan kan? Salah ya. Sebelum terjadi sudah tertulis. Kalaupun seumpamanya iblis tidak mau sujud, seharusnya logikanya Allah itu tidak perlu cerita di Al-Quran tentang kelemahannya. Tidak usah cerita ini. Tidak mau sujud iblis, tidak mau. Harusnya begitu. Maha kuasa. Kok nak biarkan saja tidak mau sujud? Misalnya itu ada yang bantah Tuhan. Sebuah rekayasa kejadian untuk menjelaskan tentang siapa ini yang jadi khalifah. Ya, siapa ini aku yang ada dalam diri itu dengan seluruh persoalannya, permasalahannya. Oke, insya Allah pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir. Kalau boleh saya minta izin, waktu yang dekat ini, malam minggu, supaya kita sempurnakan praktek sholatnya. Yang ada caranya malam minggu angkat tangan, saya bisa batalkan. Malam minggu itu pertemuan terakhir. Kita bahas Musa dan Haidir, sesudah itu Muhammad dan kelengkapannya praktek sholat yang kita masih ada sesi pada selesai Muhammad baru bisa di malam minggu supaya kita bisa berlama-lama. Ya. Bagaimana Pak? Supaya kompak semua. Untuk malam ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebuah kajian kita sudah simak bersama, dan kami berharap terus mengikuti channel kami, dan kami berharap kita semua akan menjadi seperti seekor burung pipit, walaupun paruhnya kecil tetapi tetap mengambil air untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Seperti itu kami harapkan kepada sahabat-sahabat Mima. Kalau kita belum mampu untuk menjadi penyampai, cukuplah kita membantu penyampai itu dengan cara ya kita share, kita bagikan video ini, lalu kita like, bahkan kalau perlu kita komentar. Kami mohon maaf atas jika ada kekeliruan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.